Kalau kita lihat di industri misalnya, di industri mereka melihat penurunan PPN sedikit ininya, dampaknya ya terhadap industri. Tapi untuk yang di hulu jelas dia akan memberikan environment yang lebih baik untuk kebun dan petani. Kenapa demikian? Pertama alasannya adalah misalnya katakanlah kalau di hilir terutama untuk yang grinders ya grinders company di Indonesia itu sekarang ada sekitar 11 dan kapasitas terpasangnya 747.000 ton dan kita masih utilisasinya rendah. Jadi utilisasi kita tuh masih 55% saja. Jadi masih rendah. Membutuhkan banyak raw material yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu kita bicara ada jangka pendek ada jangka panjang. Kalau kita bicara jangka panjang, maka kebun menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Artinya waktu itu ada beberapa permintaan dari teman-teman. Apakah kita menghilangkan tarif bea masuk atau menurunkan PPN. Nah, waktu itu dua-duanya kita usulkan, kemudian pada saat itu Pak Erlangga masih di Kementerian Perindustrian, beliau mengatakan bahwa yang diturunkan PPN saja, tapi tarif tidak. Hanya memang kebetulan kalau di grinders itu hampir semua mayoritas memiliki KIT. Jadi sebetulnya 10% PPN, kalau untuk yang memiliki KIT kan 0%. Dampak yang mungkin timbul adalah ketika si produk atau powder begitu kita jual domestik, maka si PPN itu kita harus bayar. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apakah ada apa pendapat saya mengenai penurunan 10% sampai 2%? Saya melihat bahwa itu memang satu effort yang baik dari pemerintah untuk memastikan bahwa cocoa sustainability bisa tetap terjaga. Namun demikian harus ada beberapa hal lain yang saya pikir perlu juga diperhatikan. Misalnya katakanlah bagaimana untuk membantu industri di dalam kebutuhan raw materialnya. Ya, jadi artinya apakah kemarin sempat dibicarakan terkait dengan bea masuk yang akan ditanggung oleh pemerintah. Apakah misalnya katakanlah kakao masuk ke dalam bagian dari kebijakan itu. Kalau itu masuk maka itu akan baik karena tarif bea masuk kakao kan 5%. Mungkin itu dulu, Mbak.